Selamat siang Pak Samsul dan juga teman-teman. Perkenalkan nama saya Laurencia Priscila selaku moderator pada hari ini. Pada hari ini kelompok kami yaitu kelompok 4 akan menjelaskan mengenai isu sila keempat. Selanjutnya, berikut ini adalah anggota dari kelompok kami yang beranggotakan 19 orang. Tanpa berlama-lama lagi, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih waktunya teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu Pancasila. Jadi dalam pembahasan kelompok kami ada 2 poin yang ingin kita sampaikan. Poin yang pertama itu adalah Pancasila dalam kehidupan merupakan dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Dasar falsafah negara itu apa sih teman-teman? Jadi filsafat itu berasal dari 2 kata. Yang pertama itu adalah filia dan sofia. Filia itu persahabatan atau cinta, dan filia itu adalah kebijaksanaan. Nah, secara umum, falsafah itu adalah satu pandangan hidup mengenai kehidupan yang ingin dicita-citakan. Nah, dalam berbangsa dan bernegara, falsafah negara itu adalah arah pandangan bagaimana kita mengatur kebijakan yang lebih baik dari sekarang. Dan Pancasila merupakan satu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Nah, dalam urusan penyelenggara negara ini, Pancasila itu adalah bagaimana dalam kebijakan suatu negara itu, dalam menyelenggarakan suatu negara bisa lebih baik ke depannya. Kemudian poin yang kedua, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia. Nah, artinya apa? Dalam semua peraturan, baik itu dari peraturan bupati sampai bahkan presiden pun, semua nilai yang terkandung dalam perundang-undang itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kalau bahkan pemerintah membuat suatu perundang-undangan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, maka berhak dan wajib kita tolak. Next. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan nilai-nilai dari sila keempat Pancasila. Butir-butir atau nilai-nilai pengamalan Pancasila sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan, dan disimbolkan dengan lambang kepala banteng. Simbol kepala banteng ini sendiri melambangkan akal kehidupan sosial yang dimiliki oleh banteng, sama halnya dengan bangsa Indonesia yang hidup rukun, bersosial satu sama lain. Keputusan bersama harus dicapai dalam hidup bersosial dan mengesampingkan pendapat pribadi. Adapun sila keempat ini mengandung 10 butir nilai. 10 butir tersebut dikutip dari buku Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama berbunyi, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia wajib mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Selanjutnya, yang keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan yang terakhir, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratannya. Selanjutnya, nilai-nilai ini akan dijelaskan kaitannya dengan isu yang akan kami bahas oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik,
Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu apa yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Selanjutnya, yang pertama yaitu berkaitan dengan sejarah dari Omnibus Law. Yang kedua tentang dampaknya. Yang ketiga tentang sudut pandang dari Pancasila sila keempat. Yang berikutnya tentang pandangan terhadap Omnibus Law ini. Berikutnya tentang kontroversinya serta solusinya. Selanjutnya. Sebelum kita mulai menguraikan mengenai apa itu Omnibus Law, sedikit saya ingin memberikan definisinya. Menurut Kamus Hukum Merriam-Webster, Omnibus Law berasal dari kata Omnibus Bill yang berarti undang-undang yang mencakup berbagai isu atau topik. Selanjutnya. Dewasa ini, Omnibus Law bukanlah barang baru, terutama bagi negara-negara common law system. Seperti Amerika Serikat, merupakan negara pertama yang mulai membahas mengenai undang-undang ini sejak tahun 1840. Sejak saat itulah, Omnibus Law mulai berkembang dan menyebar ke seluruh dunia dan mulai diterapkan oleh banyak negara seperti Malaysia, Singapura, Australia, Jerman, dan Turki. Di Indonesia, Omnibus Law ini lebih berfokus pada kerja pemerintah di bidang ekonomi dan telah mulai dicanangkan sejak beberapa tahun sebelumnya oleh Bapak Luhut Panjaitan. Yang dikutip dari Tempo, beliau menjelaskan bahwa Omnibus Law ini merupakan solusi atas penyederhanaan regulasi yang tumpang tindih agar lebih produktif dan efisien. Berikutnya. Jadi, pasal seperti apakah yang dirasa oleh Bapak Luhut Panjaitan itu tumbang tindih? Di sini pemerintah Indonesia mengidentifikasi terdapat 82 undang-undang dan 1.100 pasal yang tumbang tindih, saling mengunci, dan menghambat investasi. Untuk mengefektifkan peraturan tersebut serta memangkas beberapa regulasinya, maka diusunglah Omnibus Law ini sebagai jalan untuk menaikkan investasi dan mendorong perekonomian nasional. Berikutnya. Oke. Namun dalam perkembangannya, Omnibus Law ini utamanya di sektor ketenagakerjaan malah menimbulkan banyak penolakan dari berbagai pihak karena dianggap mengebiri pemberdayaan pekerja di berbagai sektor. Selain itu, ancaman penambahan beban regulasi muncul jika undang-undang ini gagal diterapkan. Berikutnya. Berikutnya kami akan mulai menjelaskan mengenai kaitan antara Omnibus Law ini dengan Pancasila sila keempat. Yang pertama adalah Pancasila seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya merupakan ideologi bangsa Indonesia yang sudah seharusnya segala keputusan disusun dan dijalankan dengan berpedoman pada sila-sila yang tertera. Dalam kasus Omnibus Law dapat dilihat adanya diskrepansi antara nilai-nilai Pancasila dengan pelaksanaan pembuatan undang-undang tersebut. Hal yang paling menonjol adalah berkaitan dengan pelanggaran sila keempat Pancasila, yaitu nilai kebijaksanaan dan nilai musyawarah. Berikutnya. Pertama, nilai kebijaksanaan. Dalam kasus ini, DPR sebagai badan legislasi yang bertugas membentuk undang-undang dinilai tidak bijaksana selama proses pembuatan hingga pengesahannya oleh DPR. Banyak kesalahpahaman dan kecurigaan yang ditujukan kepada DPR berkat tindakannya yang masih belum mengembalikan hasil final dari undang-undang tersebut pasca persetujuan kepada publik karena yang beredar di masyarakat disinyalir merupakan draft yang belum final yang nantinya masih ada kemungkinan mengalami perubahan atau penambahan pasal di dalamnya sebelum pengesahan. Ketidakbijaksanaan yang lain tampak pada alur pelaksanaannya yang dinilai tidak transparan dan terburu-buru, sehingga menimbulkan perspektif yang buruk dari masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Indonesia masih belum bisa mendapatkan sebuah kebijaksanaan dari wakil rakyatnya. Berikutnya.
Yang berikutnya adalah nilai musyawarah. Dalam Omnibus Law ini ditemukan beberapa pasal kontroversial yang salah satunya adalah pada klaster ketenagakerjaan. Banyak pasal yang dianggap merugikan pemberdayaan pekerja dan hanya mementingkan pihak tertentu, sehingga tercermin bahwa undang-undang ini dibuat tanpa dilandaskan musyawarah dengan rakyat terlebih dahulu. DPR yang merupakan perwakilan rakyat di parlemen seharusnya mampu menyampaikan aspirasi mereka dan merumuskan undang-undang tersebut berdasarkan pada pertimbangan suara mereka. Berikutnya, di sini kami akan memberikan solusi atas permasalahan yang telah kami angkat. Solusinya yaitu dari permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya dapat ditentukan beberapa solusi, yaitu dengan melakukan musyawarah kepada pihak-pihak yang berhak menyampaikan keluhannya, yang utamanya adalah rakyat. Dengan mempertemukan perwakilan pemerintah, perwakilan rakyat yang dapat dipercayai, dan ahli hukum diharapkan mampu memberikan titik terang atas permasalahan tersebut dan mencapai kemufakatan bersama tanpa memihak kepentingan tertentu. Hasil musyawarah yang telah disetujui dan didasarkan pada hasil nurani dan moral dapat ditindaklanjuti dan diwujudkan melalui judicial review, yang mana diharapkan mampu memperbaiki daripada substansi UU Omnibus Law sebelumnya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan Omnibus Law dengan sila keempat. Jadi yang pertama itu adalah segi kerakyatan. Omnibus Law merupakan produk pemerintah. Tujuannya apa? Yaitu untuk menyejahterakan rakyat. Di mana sebagai negara demokrasi, segala bentuk aspek peraturan adalah untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat. Jadi semuanya harus berhubungan dengan rakyat, yang tujuannya adalah menyejahterakan rakyat. Kemudian berikutnya dari segi permusyawaratan atau perwakilan. Nah, selayaknya pemerintah dan DPR, di mana DPR adalah sebagai wakil rakyat yang seharusnya sumber dari segala aspirasi, bisa membuat undang-undang ini secara transparan, prosedural, dan tak tergesa-gesa. Peraturan Omnibus Law ini harus sesuai dengan kesepakatan masyarakat dan sesuai dengan bentuk demokrasi kita, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk yang selanjutnya, kami akan membahas pendapat dan saran dari isu yang kami bahas sebelumnya. Undang-Undang Omnibus Law memang membahas berbagai hal, mulai dari peningkatan ekosistem investasi, jaminan sosial, hingga ketenaga kerjaan. Sayangnya, masih banyak pasal di dalamnya yang berpotensi menimbulkan kontroversi. Permasalahan yang paling menonjol adalah isu mengenai kaum pekerja atau buruh. Seharusnya, peraturan yang ditujukan untuk orang banyak, baiknya dipikirkan secara matang terlebih dahulu. Penjelasan yang lebih luas kepada publik juga diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman. Pembukaan forum bagi para akademisi juga dapat dilakukan agar pemerintah tidak terkesan seenaknya dalam mengambil keputusan. Namun, perlu diingat pula tujuan pemerintah dalam mengusulkan Omnibus Law, yaitu adanya visi misi Indonesia Maju 2045, ketidakharmonisan undang-undang sektoral yang tumpang tindih, dan sebagainya. Oleh karenanya, masyarakat hendak mempelajari lebih dalam mengenai Omnibus Law dan jangan semata-mata tergiring opini publik. Kesimpulannya adalah Pancasila adalah dasar falsafah yang menjadi sumber kaidah hukum negara dalam mengatur unsur-unsurnya.
Berkenaan dengan negara dalam mengatur unsur-unsurnya, pemerintah menciptakan Omnibus Law tersebut yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Omnibus Law perlu dikaji melalui sudut pandang Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan 10 butir dalam simbol banteng. Dua aspek yang perlu dikaji yaitu dari segi kerakyatan dan permusyawaratan dan perwakilan. Kesimpulan dalam isu Omnibus Law adalah Omnibus Law berarti undang-undang yang mencakup berbagai isu atau topik dengan penyederhanaan banyak undang-undang. Next. Kemudian Omnibus Law dari sudut pandang sila keempat Pancasila terjadi pelanggaran sila keempat Pancasila. DPR dinilai tidak bijaksana selama proses pembuatan hingga pengesahannya. Ketidakbijaksanaan tersebut tampak pada alur pelaksanaan yang dinilai tidak transparan dan terburu-buru. Next. Kesimpulan dari solusi adalah yang pertama melakukan musyawarah pada pihak-pihak yang berhak, yaitu kepada rakyat bersama dengan pemerintah. Yang kedua menyampaikan keluhan yang utamanya adalah rakyat dengan mempertemukan kedua belah pihak. Yang ketiga, dari pertemuan tersebut diharapkan mampu memberikan titik terang atas permasalahan tersebut dan mencapai kemufakatan bersama tanpa memihak kepentingan tertentu. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.